Pemirsa, untuk memperbaharui informasi dari kasus pembunuhan satu keluarga oleh pelajar SMK, kita sudah terhubung dengan AKBP Supriyanto, Kapolres Penajam Pasir Utara. Selamat sore, Pak Supriyanto. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Supriyanto, saya ingin tanyakan dulu terkait video yang tadi sempat kami putar, viral pengakuan dari tersangka. Benarkah kemudian tersangka dalam kondisi kejiwaannya hingga saat ini masih belum stabil, Pak? Seperti apa pada saat pemeriksaan dari penyidik? Terima kasih, Mbak Stefani. Jadi kami jelaskan bahwa pelaku ini melakukan tindak pidana pembunuhan diawali dengan yang bersangkutan mabuk dahulu bersama satu rekan temannya. Kemudian selesai mabuk pulang ke rumah. Selesai pulang ke rumah, yang mengantar temannya kembali ke rumahnya masing-masing. Si pelaku ini ada niatan untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban. Kemudian niat itu dilaksanakan, masuk ke rumahnya korban. Sesaat kemudian setelah masuk ke rumah, orang tua dari korban ini datang ke rumah. Sehingga yang bersangkutan panik, begitu panik langsung menebas salah satu korban, orang tuanya. Begitu ada suara teriakan, kemudian ibunya bangun. Setelah bangun, ibunya ditimpas juga. Setelah ibunya ditimpas, anaknya yang pertama bangun, ditimpas lagi. Kemudian anak yang ketiga bangun, demikian seterusnya sampai 5 korban. Setelah kami periksa hingga saat ini korban masih belum stabil karena kondisi kejiwaannya, sehingga masih kami laksanakan pemeriksaan secara intensif kepada pelaku tersebut. Baik, jadi pada saat mendatangi rumah korban ini memang tersangka dalam kondisi mabuk ya, Pak? Iya benar, jadi pada saat kita cek kemarin, pada saat kita tangkap juga kondisi yang bersangkutan masih kondisi mabuk, masih belum stabil. Lalu apa indikasi bahwa pembunuhan ini sudah direncanakan sebelumnya, Pak? Indikasinya bahwa pada saat mereka berangkat dari rumah sudah membawa sajam. Setelah kami konfirmasi kepada yang bersangkutan, saya tanyakan, kenapa kamu membawa senjata tajam pada saat berangkat ke rumahnya korban? Pak, saya akan menimpas siapa saja yang akan menghalang-halangi saya untuk melaksanakan kegiatan pemerkosaan tersebut. Baik, jadi kronologi yang Anda sampaikan tadi ini pun berdasarkan pengakuan dari tersangka ya, Pak ya? Benar, pengakuan dari tersangka. Baik, meskipun pada awalnya yang bersangkutan berbelit-belit, begitu selesai melaksanakan kegiatan pembunuhan, yang bersangkutan pulang ke rumah, membangunkan kakaknya, menyampaikan bahwa ada pembunuhan di rumah sebelah, kemudian mengajak kakaknya untuk mendatangi ke Pak RT, melaporkan terkait dengan kasus pembunuhan yang ada di sebelah, menceritakan beberapa alibi. Pelakunya adalah 3 orang sampai 10 orang. Namun setelah kami melaksanakan olah TKP di tempat kejadian, ternyata alibi yang disampaikan oleh pelaku ini tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Sehingga di dasar itulah kami mengamankan tersangka di Polsek. Kami melanjutkan olah TKP, dari olah TKP yang kami laksanakan, kami menemukan barang bukti di rumahnya tersangka ini berupa baju yang berlumuran darah. Setelah kami cross check kepada yang bersangkutan, akhirnya dia mengakui bahwa dialah pelakunya yang melakukan pembunuhan. Ada keterangan dari saksi, mungkin tetangga yang menguatkan kesaksian dari atau pengakuan dari tersangka ini, Pak? Ada, kebetulan itu dari kakaknya yang bersangkutan terkait dengan kejadian tersebut, ditambah dengan orang tua dari korban yang rumahnya tidak jauh dari TKP sekitar 100 meter. Sesaat setelah kemudian kita konfrontir memang membenarkan kejadian tersebut. Baik, Pak Kapolres, juga beredar informasi bahwa tersangka juga sempat memerkosa salah satu mayat dari korbannya. Apakah benar? Sesuai dengan pengakuan yang disampaikan kepada penyidik, benar bahwa pelaku ini setelah melakukan pembunuhan, setelah korban meninggal dunia, melakukan persetubuhan baik terhadap ibu maupun anak korban. Terhadap 2 korban berarti, Pak ya, pemerkosaan ini dilakukan? Benar, benar. Baik, tadi ada sampaikan tersangka ini melapor ya, Pak ya? Iya, jadi begitu selesai kejadian, menghubungi kakaknya untuk membuat rekayasa cerita yang menyampaikan bahwa yang sebelah ada kasus pembunuhan, untuk melaporkan Pak RT, kemudian Pak RT melaporkan ke Polsek. Sesaat kemudian saya bersama Kapolsek, bersama Kasat Reskrim melaksanakan olah TKP. Orang pertama yang saya tanya adalah pelaku ini.
dia menyampaikan mengarang cerita, ternyata ceritanya tidak didukung dengan alibi yang ada di TKP, kemudian kita amankan, kami olah TKP, dari olah TKP tersebutlah kami menemukan baju yang berlumuran darah di rumahnya pelaku ini, sehingga setelah kami cross check, akhirnya mengaku bahwa dialah pelakunya. Jadi bisa dikatakan pelaku ini memang tetangga dari rumah keluarga korban ini, Pak? Betul, tetangga dari rumah korban sama rumah tersangka ini sekitar 15 meter. Sangat berdekatan. Lalu kakak dari tersangka ini apakah pada saat ia diberitahu oleh adiknya, kakak tersangka ini ikut serta dalam rekayasa tersebut atau hanya mengetahui sebatas apa yang diceritakan oleh adiknya, Pak? Dari hasil pemeriksaan kami sementara belum mengarah bahwa keterlibatan dari kakaknya, dan diakui bahwa adalah pelaku tunggal, si atas nama inisial J inilah yang melakukan sendiri. Nah, jadi hari ini kami melaksanakan rekonstruksi terkait dengan rangkaian kegiatan tersebut. Hasil rekonstruksi nanti yang akan menunjukkan siapa yang terlibat atau tidaknya dalam perkara ini. Hubungan antara tersangka dengan korban yang pertama ingin ia setubuhi ini, apakah mereka sudah kenal sejak lama, teman sekolah atau seperti apa, Pak? Dari hasil pemeriksaan kami memang antara pelaku dan korban ini dulunya pernah ada hubungan, pernah terjadi ya kalau anak mudanya pacaran. Namun dari tadi saya dapat informasi terakhir dari adiknya korban ini menyampaikan sebulan terakhir ini korban ini punya pacar baru. Hal itulah mungkin yang memicu dari pihak pelaku ini mungkin sakit hati atau gimana sehingga melaksanakan kegiatan yang dilakukan penimpasan kemarin malam. Lalu dari teman-teman tersangka yang sempat mabuk bersama dengan tersangka sebelum pembunuhan ini terjadi, apakah juga sudah sempat dimintai keterangan, Pak? Sudah kita minta keterangan, memang benar mengakuin bahwa sebelum kejadian tersebut mereka berdua menenggak minuman keras yang lokasinya tidak jauh dari TKP, sekitar 500 meter. Kemudian selesai minuman keras diantar ke rumahnya, begitu sesaat kemudian ada berita terkait dengan kejadian pembunuhan tersebut. Ternyata pelakunya datangnya dia sendiri. Tapi sebelum tersangka pergi ke rumah korbannya, apakah ia sempat menceritakan rencananya untuk melakukan pembunuhan kepada teman-temannya, Pak? Untuk rencana pembunuhan tidak, namun dia menyampaikan bahwa si pelaku ini punya tanggungan untuk menebus HP yang sedang diperbaiki di counter senilai 100.000. Dia tidak punya uang sehingga dia harus mencari uang tersebut. Mungkin salah satu di antara indikasinya dia mungkin mencari uang tersebut untuk membayar tersebut. Sehingga ada di samping dia ada niatan untuk melaksanakan pemerkosaan juga untuk membayar tersebut, Pak. Karena dari hasil penyitaan kami ada uang yang diambil pelaku kepada korban senilai 300.000 yang rencana untuk membayar kontrak tersebut. Baik, selain uang tunai yang diamankan dari tersangka juga, apa barang bukti lainnya yang juga berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian? Barang yang berhasil kita amankan ada HP 3 buah HP. Dari hasil pemeriksaan kami, HP tersebut ternyata milik dari korban 3 buah. Namun HP tersebut rusak karena menurut pengakuan dari tersangka ini, HP itu sudah ada sidik jarinya sehingga dirusak dibuang ke sungai. Namun bisa kita amankan, kita ambil kemarin di sungai. Baik, mengingat tersangka ini masih berusia 16 tahun ya Pak ya, masih berusia remaja. Seperti apa ancaman hukuman terhadap tersangka? Kami tetap memberikan persangkaan terhadap pelaku ini dengan pasal 340 KUHP terkait dengan pembunuhan berencana, meskipun nanti dalam putusan hakim karena ini statusnya anak-anak mungkin putusannya bisa maksimal 10 tahun. Baik, terima kasih AKBP Suprianto, Kapolres Penajam Pasir Utara sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.